Ya baik, selamat malam Pak dosen dan teman-teman. Saya Frisli Nenotek, mahasiswa program studi Pensiskes Rek Undana, kelas B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan soal yang diberikan oleh Pak dosen mata kuliah Budaya Lahan Kering dan Kepulauan. Di sini terdapat 5 soal. Dan soal yang pertama yaitu jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan budaya lahan kering dan kepulauan. Kata budaya berasal dari bahasa sengketa yang artinya budaya, di mana terdiri dari dua bentuk jamak yaitu budi dan daya. Budi sendiri di sini berarti akal atau pikiran, serta daya yang berarti usaha atau ikhtiar. Dalam bahasa Inggris, budaya disebut dengan kultur, yang berasal dari kata koler, yang artinya mengolah atau mengerjakan tanah. Di sini menurut Malvey J. Herkovitz, memandang bahwa kebudayaan sebagai suatu yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya, yang disebut superior. Menurut Konjaningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri sendiri dengan cara belajar. Ya, soal yang kedua yaitu kemukakan secara singkat bagaimana keadaan iklim yang ada di daerah asal kalian masing-masing dan tanaman apa saja yang cocok untuk ditanam di daerah tersebut. Di sini telah kita ketahui bersama bahwa iklim di Pulau Timor sendiri adalah iklim panas, di mana rata-rata keseluruhan tempat yang ada di Pulau Timur yaitu pulau yang kering dengan curah hujan yang sedikit yaitu sekitar 0 sampai dengan 50 mm. Sehingga tanaman yang bisa ditanam di daerah timur sini adalah tanaman musiman. Contohnya seperti jagung atau pena, kacang-kacangan atau kena, labu atau boko, lombok atau unus, padi kering atau aenmeto, serta pepaya atau kaut. Soal yang ketiga yaitu sebutkan 10 tanaman umur pendek yang biasanya ditanam di Nusa Tenggara Timur. Ya, 10 tanaman yang bisa ditanam di Nusa Tenggara Timur NTT yaitu jagung atau pena, padi atau ane, kacang-kacangan atau kena, labu atau boko, pepaya atau kaut dalam bahasa Dawan, bawang atau pio, sayur-sayuran atau utan, lombok atau unus, singkong atau lauk hau, dan pisang atau ubi. Soal yang keempat, jelaskan cara mengelola 5 tanaman umur pendek yang telah Anda sebutkan pada pertanyaan sebelumnya. Cara pengolahan tanaman umur pendek di NTT yaitu yang pertama jagung atau pena. Cara mengolahnya itu yang pertama kita harus menyiapkan lahan terlebih dahulu. Setelah itu kita harus menyiapkan bibit untuk ditanam pada lahan yang telah disiapkan. Selanjutnya kita akan menyiapkan alat-alat dan juga kita harus memagari kebun yang telah kita siapkan. Dan selanjutnya ketika hujan telah tiba, maka jagung akan ditanam dengan cara tanah dilubangi menggunakan sepotong kayu dan jagung dimasukkan ke dalam tanah dan ditutup menggunakan kaki. Jarak antara jagung yang satu dengan jagung yang lain sekitar 1 meter.
Setelah itu kita harus melakukan pembersihan dengan cara membersihkan rumput-rumput liar yang ada di sekitar tanaman jagung atau biasa disebut dengan tofa. Yang kedua yaitu lombok atau unus. Yang pertama, untuk mengolah penanaman lombok atau unus, di sini kita harus menyiapkan bibit lombok dengan cara ditanam terlebih dahulu di dalam polybag atau biasa disebut dengan disemaikan. Selanjutnya kita akan menyiapkan lahan dan kita akan menunggu sampai hujan tiba. Dan ketika hujan tiba maka lombok akan dipindahkan dari polybag ke ladang yang sudah kita siapkan dengan jarak sekitar 50 cm. Setelah itu kita harus melakukan pembersihan sama dengan membersihkan jagung. Kita akan membersihkan rumput-rumput yang ada di sekitaran tanaman lombok atau unus. Dan setelah itu kita akan menunggu sampai 3 atau 4 bulan untuk bisa memanen lombok atau unus. Yang selanjutnya yaitu pepaya atau kaut. Pepaya atau kaut, cara pengolahannya yaitu sama dengan lombok. Yang pertama-tama kita harus menyiapkan bibitnya terlebih dahulu dengan cara ditanam atau disemaikan pada polybag. Setelah itu kita membersihkan ladang yang nantinya ditanami. Dan ketika hujan tiba maka pepaya akan dipindahkan dari polybag ke ladang yang telah disiapkan dengan jarak sekitar 2 meter. Selanjutnya lakukan pembersihan yaitu dengan cara membersihkan rumput-rumput liar yang ada di sekitar pepaya atau kaut. Dan selanjutnya kita akan menunggu sampai beberapa bulan untuk melakukan pemanenan. Yang keempat yaitu singkong, tanaman singkong. Pertama-tama untuk menanam singkong maka kita harus menyiapkan batang singkong yang telah dipanen, diikat lalu disimpan. Dan selanjutnya kita akan menyiapkan lahan untuk menanam singkong atau lauk hau. Dan setelah hujan turun maka kita akan melakukan penanaman dengan cara batang singkong tersebut dipotong dengan panjang sekitar 30 cm dan ditanam dengan jarak 1 sampai 2 meter. Penanaman singkong juga harus secara teliti, jangan sampai terbalik ketika memasukkan batang singkong ke dalam tanah, jangan sampai terbalik karena dia tidak akan tumbuh. Setelah itu kita akan menunggu 11 sampai 12 bulan untuk melakukan pemanenan. Yang terakhir yaitu pisang atau uki dalam bahasa Dawan. Ya, cara mengolah pisang atau mengolah tanaman pisang yaitu yang pertama kita akan menyiapkan lahan terlebih dahulu dan kita menyiapkan lahan terlebih dahulu dengan cara membuat lubang dengan jarak sekitar 2-3 meter dan dengan dalam sekitar 80 cm. Selanjutnya ketika musim penghujan tiba maka kita akan menanam pisang kepada lubang yang telah disiapkan. Dan setelah itu kita akan melakukan pembersihan dan menunggu hingga beberapa bulan untuk melakukan pemanenan. Soal yang terakhir yaitu sebutkan 5 tanaman umur panjang di Provinsi NTT yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan atau sebagai bahan properti dan bahan lainnya. 5 tanaman umur panjang yang ada di Nusa Tenggara Timur yang bisa digunakan untuk makanan dan juga bahan properti atau bahan lainnya, yaitu yang pertama kelapa, yang kedua jeruk, yang ketiga nangka, yang keempat jati, dan yang terakhir yaitu mahoni. Ya baik, 5 nomor soal telah saya jawab, yaitu soal dari mata kuliah lahan kering dan kepulauan.
dan Manokwari, bila ingat akan kembali. Jarum di nabire de pemanis, selesai rasa usaha ini.